Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang PPT, proses dan kebenaran ilmiah. Kelompok 2 yang beranggotakan yaitu Nabila Ilahi, Pinkan Sri Pratiwirambe, Fitri Amnisa Barkah, Monika Ariswanda, Mastinul Mubni, Priscilia Amanda, dan Mentari El-Zahra. Baiklah, kepada teman-teman dan ibu-ibu, langsung saja kita mulai untuk presentasinya. Bagian 1 akan dibacakan oleh Nabila Ilahi. Kepada Nabila Ilahi, kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang macam-macam pengetahuan sains. Pengetahuan berkembang dari rasa ingin tahu yang merupakan ciri khas dari manusia. Manusia mengembangkan pengetahuannya untuk mengatasi kebutuhan keberlangsungan hidupnya. Manusia merupakan makhluk berakal yang selalu ingin mengejar kebenaran dengan akal budinya. Yang pertama, macam-macam pengetahuan. Pengetahuan manusia terbagi menjadi beberapa macam. Di antaranya, yang pertama, pengetahuan sains. Sains berasal dari bahasa Latin, yaitu scientia, yang artinya pengetahuan. Jadi, sains adalah suatu cara untuk mempelajari berbagai aspek-aspek tertentu dari alam secara terorganisir, sistematik, dan melalui berbagai metode saintifik yang terbukukan. Sebagai contoh, seseorang ingin mengetahui jika jeruk itu ditanam, apa buahnya? Nah, berdasarkan pengetahuan, kita tahu bahwa jeruk itu ditanam melalui bibitnya, bukan melalui buah. Dan pada dasarnya, pengetahuan inilah yang disebut dengan pengetahuan sains. Pengetahuan sains juga berasal dari logika. Oleh karena itu, pengetahuan sains adalah pengetahuan yang logis dan didukung oleh empiris. Yang kedua, pengetahuan filsafat. Filsafat adalah ilmu yang berusaha mencari sebab yang sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu yang berdasarkan kepada pikiran atau rasio. Filsafat juga diartikan sebagai suatu sikap seseorang yang sadar dan dewasa dalam memikirkan segala sesuatu secara mendalam dan ingin melihat dari segi yang luas dan menyeluruh dalam segala hubungan. Contohnya, jambu ditanam dan buahnya adalah jambu. Ini sudah berguna bagi kehidupan. Namun, ada orang yang ingin mengetahui lebih. Untuk menjawab pertanyaan ini, dia berpikir secara serius dan muncullah jawaban, jambu itu selalu berbuah jambu, karena pada hukum alam yang mengatur agar jambu berbuah jambu. Hukum alam tidak pernah kelihatan, tetapi akal dan pikiran mengatakan bahwa hukum alam itu ada. Yang ketiga adalah pengetahuan mistik. Mistik, menurut asal katanya, berasal dari bahasa Yunani, mystikos, yang artinya rahasia, serba rahasia, tersembunyi, gelap, atau terselubung dalam kekelaman. Terdapat banyak pengertian mengenai mistik. Berikut beberapa pengertian mistik. Mistik merupakan hal gaib yang sangat diyakini sehingga tidak dapat dijelaskan dengan akal manusia. Mistik merupakan hubungan sistem yang ada hampir di semua agama dan sistem religi untuk memenuhi hasrat manusia mengalami dan merasakan emosi satu dengan Tuhan. Mistik merupakan bentuk religi yang berdasarkan kepercayaan kepada satu Tuhan yang dianggap meliputi segala hal dalam alam. Contohnya, ada seseorang yang dekat, yaitu orang yang ingin tahu siapa itu Tuhan, bahkan sampai ingin melihatnya. Nah, bagian ini sudah tidak dapat lagi dijangkau menggunakan akal logis. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Nabila Ilahi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kita Pinkan. Kepada Pinkan dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam sains. Adapun macam-macam sains, yang pertama observasi. Kita tahu bahwa observasi adalah suatu pengamatan tentang objek yang sifatnya itu akurat dari sebuah kegiatan ilmiah.
Kemudian ada namanya hipotesis, yaitu suatu anggapan dasar atau jawaban masalah yang sifatnya masih sementara dan masih praduga. Dibilang praduga karena masih harus dibuktikan lagi. Misalnya contohnya kita sedang hipotesis apakah matahari itu bisa berpengaruh terhadap kelajuan fotosintesis pada daun. Misalnya seperti itu. Kemudian ada prediksi, bagaimana prediksi itu adalah suatu cara kita untuk mengetahui suatu objek ya, bagaimana kita memprediksinya. Kemudian penelitian, kalau dalam bahasa Inggris itu penelitian research. Kemudian penelitian itu adalah proses yang langkah awalnya itu dimulai dari metode-metode yang diawali yang pastinya harus mempunyai pegangan pengetahuan. Kemudian kesimpulan, di mana kesimpulan ini adalah suatu tarik ke paragraf akhir dari macam-macam sains ini, dari observasi, hipotesis, prediksi, dan penelitian. Kesimpulan adalah langkah akhir dari langkah kegiatan ilmiah. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum. Terima kasih, Finkan. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Fitri Anissa Barkah. Kepada Barkah, kami persilahkan. Sebelumnya, terima kasih moderator karena sudah mempersilahkan saya. Selanjutnya adalah tentang kebenaran ilmiah. Kebenaran di sini diartikan sebagai kesesuaian pengetahuan dengan objeknya. Kebenaran tidak begitu saja langsung diterima, tetapi kebenaran harus melalui beberapa konsep, proses, atau cara untuk mendapatkan adanya kebenaran tersebut. Lanjut moderator. Lanjut Mas Den. Beberapa pengertian kebenaran menurut dari beberapa pengertiannya, yang pertama adalah secara leksikal. Kebenaran merupakan keadaan atau hal yang cocok dengan keadaan yang sesungguhnya atau yang sedang terjadi. Sedangkan menurut Abbas Hammam, kebenaran adalah proposi yang benar. Proposi maksudnya adalah makna yang dikandung dalam suatu pernyataan atau statement. Yang ketiga, menurut Harold H. Tutis, kebenaran itu seperti kesetiaan putusan-putusan dan ide-ide kita pada fakta yang terjadi pada pengalaman yang kita dapatkan atau pada alam sebagaimana apa adanya. Menurut Patrick, kebenaran merupakan kesetiaan kepada kenyataan, hampir sama dengan yang sebelumnya. Yang kelima, yang terakhir adalah menurut F.H. Bradley. Kebenaran adalah kenyataan, karena kebenaran itu merupakan makna yang halnya dan ia juga merupakan halnya yang sebenarnya yang ada. Kebenaran itu tidak terlepas dari beberapa tiga dimensi. Yang pertama adalah kebenaran berkaitan dengan kualitas pengetahuan. Pengetahuan itu dapat berupa, yang pertama, pengetahuan biasa atau biasa disebut juga dengan knowledge of the man in the street or ordinary knowledge or common sense knowledge. Yang kedua adalah pengetahuan ilmiah, yang ketiga pengetahuan filsafat, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pengetahuan agama. Yang kedua, kebenaran yang dikaitkan dengan sifat atau karakteristik. Jenis pengetahuan menurut kriteria karakteristiknya dapat dibedakan dalam jenis pengetahuan, yaitu 1. Indrawi, 2. Pengetahuan akal budi, tentang normakah itu. Yang ketiga adalah pengetahuan intuitif. Yang keempat, pengetahuan kepercayaan atau otoritatif, dan pengetahuan-pengetahuan lainnya. Yang ketiga adalah kebenaran pengetahuan yang dikaitkan atas ketergantungan terjadinya pengetahuan itu. Artinya, bagaimana relasi antara subjek dan objek, manakah yang lebih dominan antara keterkaitan keduanya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Fitri Anissa Barkah.
Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Monika Riswanda. Kepada Monika, kita persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang teori-teori kebenaran. Yaitu 1, teori kebenaran korespondensi. Menurut teori ini, kebenaran adalah soal kesesuaian antara apa yang diklaim sebagai diketahui dengan kenyataan yang sebenarnya. Suatu pernyataan dapat dikatakan benar jika mengandung pernyataan yang sesuai dengan kenyataan yang ada. Dengan kata lain, kebenaran korespondensi terletak pada kesesuaian antara subjek dan objek. Teori kebenaran korespondensi ini adalah teori yang dapat diterima secara luas oleh kaum realis karena pernyataan yang ada selalu berkaitan dengan realita. 2. Teori kebenaran koherensi. Kebenaran ditemukan dalam relasi antara proposisi baru dengan proposisi yang sudah ada. Suatu pengetahuan, teori pernyataan, proposisi atau hipotesis dianggap benar kalau sejalan dengan pengetahuan. Teori proposisi atau hipotesis lainnya, yaitu kalau proposisi itu meneguhkan dan konsisten dengan proposisi sebelumnya yang dianggap benar. Dengan kata lain, pernyataan dianggap benar jika pernyataan itu bersifat konsisten dengan pernyataan lain yang telah diterima kebenarannya, yaitu yang koheren menurut logika. Lalu teori kebenaran pragmatis. Teori pragmatis dicetuskan oleh filsuf pragmatis dari Amerika Serikat dalam sebuah makalah yang terbit pada tahun 1878 yang berjudul How to Make Our Ideals Clear. Teori ini kemudian dikembangkan oleh beberapa ahli filsafat yang kebanyakan adalah berkebangsaan dengan filsafat Amerika. Bagi kaum pragmatis, konsep pengetahuan atau hipotesis yang benar adalah ide yang berguna. Ide yang benar adalah ide yang paling mampu memungkinkan seseorang berdasarkan ide itu melakukan sesuatu secara paling berhasil dan tepat guna. Lalu teori kebenaran sintaksis. Teori ini berpangkal pada keteraturan gramatika yang dipakai oleh suatu pernyataan kata bahasa yang melekat. Jadi suatu pernyataan bernilai benar jika mengikuti aturan gramatika atau yang ketat terhadap pemakaian gramatika seperti teori kebenaran semantis. Teori ini dianut oleh paham filsafat analitika bahasa yang dikembangkan pasca filsafat Bertrand Russell sebagai tokoh pemula filsafat analitika bahasa. Menurut teori atau makna, hal ini hendak menekankan bahwa suatu pernyataan benar jika pernyataan tersebut memiliki arti. Lalu teori kebenaran non-deskripsi, fungsionalisme. Suatu pernyataan dianggap benar tergantung peran dan fungsi pernyataan itu sendiri. Pengetahuan akan memiliki nilai kebenaran sejauh pernyataan itu memiliki fungsi yang amat praktis dalam kehidupan sehari-hari. Lalu teori kebenaran logis yang berlebihan. Teori ini mempunyai pemahaman bahwa masalah kebenaran hanya merupakan kekacauan bahasa dan hal ini mengakibatkan adanya suatu pemborosan karena pada dasarnya pernyataan yang hendak dibuktikan kebenarannya memiliki derajat logika yang sama dari masing-masing yang melingkupinya. Sekian dari saya dan saya serahkan kepada moderator. Terima kasih Monik untuk materi. Baiklah, materi selanjutnya yaitu sifat-sifat kebenaran ilmiah. Yang pertama, kebenaran ilmiah haruslah strukturnya yang rasional dan logis. Rasional artinya menggunakan akal budi yang baik, sedangkan logis berarti dapat diterima dengan akal sehat. Lalu, kebenaran bersifat rasional dan logis ini disebut juga sebagai kebenaran universal, yang artinya sifat rasional terutama berlaku untuk kebenaran ilmiah, sedangkan masuk akal biasanya berlaku bagi kebenaran tertentu di luar lingkup pengetahuan. Sebagai contoh, tindakan marah dan menangis atau semacamnya dapat dikatakan masuk akal, meskipun tindakan tersebut mungkin tidak rasional. Lalu, dapat isinya yang empiris.
kebenaran ilmiah haruslah dibuktikan dengan kenyataan yang sudah diuji kebenarannya. Tidak boleh hanya sekedar opini atau spekulasi semata. Lalu yang ketiga, dapat diterapkan atau pragmatis. Kebenaran tersebut haruslah bisa berguna dan dimanfaatkan demi kepentingan manusia. Sebelum sifat yang ketiga ini, haruslah memenuhi sifat-sifat yang sebelumnya, yaitu harus rasional dan empiris dahulu, baru harus bisa diterapkan sebagaimana mestinya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mas Tin. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang presisi dan akurasi. Presisi adalah kemampuan metode atau instrumen analitis untuk memproduksi pengukuran sendiri. Ini merupakan pengukuran variabilitas atau kesalahan acak atau random error. Dalam pengambilan sampel, penegasannya sampel adalah analisis laboratorium American atau ASTM. ASTM mengakui 2 tingkat presisi. Yang pertama yaitu pengulangan atau repeatability, yang artinya kesalahan acak yang terkait dengan pengukuran yang dilakukan oleh operator uji tunggal pada sampel bahan uji identik di laboratorium tertentu dengan peralatan yang sama di bawah kondisi operasi yang konstan. Dan yang kedua adalah reprodusibilitas, yang artinya kesalahan acak yang terkait dengan pengukuran yang dilakukan oleh operator uji yang berbeda di laboratorium yang berbeda, menggunakan metode yang sama, tetapi peralatan yang berbeda untuk menganalisis sampel bahan uji yang identik. Yang kedua, yaitu akurasi. Akurasi ada 2 definisi yang umum dalam matematika, sains, teknik, dan akurasi. Yang pertama, pengertian konsisten. Dan yang kedua, kemampuan instrumen untuk mengukur nilai yang akurat. Keakuratan, akurasi titik, yang berarti kekuatan instrumen hanya pada titik tertentu pada skalanya. Akurasi ini tidak memberikan informasi apapun tentang akurasi umum instrumen. Yang kedua, akurasi sebagai presentase kisaran skala, yang artinya kisaran skala seragam menentukan kekuatan instrumen. Ini dapat dengan mudah dipahami dan dengan bantuan contoh yang ditunjukkan. 3. Akurasi sebagai presentase instrumen ditentukan dengan mengidentifikasi nilai yang diukur mengenai nilai sebenarnya. Keakuratan instrumen diabaikan hingga kurang lebih 0,5% dari nilai sebenarnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mentari kepada teman kita Mentari. Baik, untuk topik selanjutnya. Oke. Itu masalah kekeliruan dan kepastian. Ada 2 poin penting di sini. Yang pertama ada masalah kepastian dan kebenaran ilmiah. Yang kedua ada kekeliruan. Lanjut. Nah, untuk yang pertama, masalah kepastian kebenaran ilmiah itu bahwa kebenaran sebagai keteguhan bersifat pasti, yaitu pasti kebenarannya. Nah, untuk yang bagian kedua ada 3 poin penting di sini. Yang pertama ada kesalahan, yang kedua ada kekeliruan dan kesalahan, yang ketiga itu menghindari kesalahan dalam pengetahuan. Dan kita bisa menjelaskan, aku bisa menjelaskan bagian ini di slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, yang pertama ada kesalahan.
Nah, itu poin pertama ada benar salah. Nah, untuk istilah ini dipakai untuk menilai sifat atau kualitas sesuatu posisi, preposisi, makna atau isi dari suatu pernyataan. Yang kedua ada betul keliru. Nah, untuk istilah betul keliru ini dipakai untuk akibat dari pertimbangan dan keputusannya atas suatu preposisi. Yang ketiga ada tepat melesat. Nah, untuk istilah tepat melesat ini dipakai untuk menilai jawaban atas suatu pernyataan atau persoalan. Yang keempat ada sahih tak sahih. Nah, untuk istilah ini dipakai untuk menilai proses atau prosedur atau bisa disebut juga langkah-langkah penalaran dan penyimpangan suatu argumen. Yang kedua, lanjut. Setelah kesalahan kita bisa Yang kedua ada bagian kekeliruan dan kesalahan. Nah, ada beberapa faktor satu kesalahan itu sendiri, dan di sini kawan-kawan bisa mendapatkannya. Pertama, di atau hawa nafsu manusia. Yang ketiga ada pengaruh adat kebiasaan. Jadi adat kebiasaan ini juga bisa mempengaruhi satu faktor kesalahan. Yang keempat, nafsu ingin asli. Yang kelima ada kurangnya perhatian. Yang keenam prasangka, baik itu prasangka baik atau prasangka buruk. Yang keenam itu ada kehidupan moral yang tidak baik. Jadi kehidupan moral ini juga bisa menjadi faktor. Lanjut. Nah, yang ketiga itu atau bagian C ada menghindari kesalahan dalam pengetahuan. Nah, dalam poin B tadi itu ada faktor-faktor ini, dan yang ketiga kita bisa menghindari terjadinya suatu kesalahan dalam pengetahuan. Yang pertama ada kerjasama yang baik antara intelek dengan kehendak. Jadi dengan adanya kerjasama yang baik antara intelek dengan kehendak itu bisa untuk mengurangi terhindarnya kekeliruan dan kesalahan yang akan terjadi. Nah, yang kedua adalah kesalahan yang kuat untuk mengimprove diri agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dan bisa menuju ke tahap suatu kebenaran. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Mentari. Dengan berakhirnya pembacaan materi terakhir oleh teman kita tadi, maka saya sebagai moderator meminta maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kami dan materi kami. Kami mohon maaf. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.